Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz, ringkasan tentang adab di dalam syariat kita, dan kita masih membahas adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sampai adab terhadap Allah, yaitu taslim. Dan sekarang poin ke-13, yaitu al-haya. Adab selanjutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah al-haya, rasa malu minallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Bagaimana bentuknya rasa malu itu? Bi an la yaraka bi mawdi'in aw halin la yuhibbuha wa la yartadhiha. Di antara bentuk kita merasa malu itu bi an la yaraka, bi an la yaraka. Jangan sampai Allah melihatmu, jangan sampai Allah tidak melihatmu, bimaudi'in aw halin, pada tempat atau keadaan, la yuhibbuha wa la yartadiha. Jangan sampai Allah jangan sampai Allah melihatmu, ya, di tempat atau keadaan la yuhibbuha wa la yartadiha, yang Allah tidak mencintainya dan tidak meridhoinya. Au yaftakidaka haitsu ahabba an takuna. Atau Allah kehilanganmu di tempat yang Allah ingin engkau ada di sana. Jadi jangan sampai kita berada pada keadaan, ya, kita tidak ingin Allah melihat kita. Jadi kita tidak ingin Allah melihat kita. Jangan sampai Allah melihat kita di tempat yang Allah tidak suka, di tempat maksiat. Atau Allah kehilangan kita di tempat yang Allah tuh ingin kita ada di sana, di tempat yang taat. Jadi malu kalau berbuat tidak baik, atau malu kalau terlewat dari kebaikan. Misalnya
majelis ilmu. Majelis ilmu itu Allah ingin kita ada di sana. Lalu kita tidak ada. Terus kita merasa malu. Saya malu tidak hadir di majelis ilmu. Saya malu kalau tidak hadir. Karena saya tidak ingin Allah kehilangan saya. Walaupun Allah nggak butuh terhadap kita. Tapi artinya jangan sampai Allah melihat kita di tempat yang Allah tidak meridhoinya. Atau justru Allah kehilangan kita. Allah tidak melihat kita di tempat yang Allah ingin kita ada di sana. Jadi itu diantara cerminan rasa malu kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ingin Allah melihat kita, yang sampai Allah melihat kita di tempat yang Allah tidak menyukainya. Dan sebaliknya, jangan sampai Allah kehilangan kita di tempat yang Allah sukai. Kita ada di sana. Fa'an Nabi Mas'ud Al-Badari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi hadis ini dari Nabi Mas'ud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, inna mimma, bahwasanya di antara perkara adrakan nasu, yang diwariskan oleh manusia, yang ditemukan oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan para nabi yang terdahulu, sesungguhnya di antara perkara yang didapatkan, diketahui dari perkataan para nabi, maksudnya perkataan ini diucapkan oleh para nabi sebelum dinasehatkan. Ya. Apa itu? Perkara yang didapati oleh manusia, diwarisi, dikenali dari perkataan para nabi. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi, jika engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, berbuatlah yang kau inginkan. Ya. Jadi di antara nasihat yang ada pada hampir seluruh para nabi, jika engkau tidak malu, silakan berbuat sesukamu. Ini bukan perintah, tapi ini celaan. Ya. Dengan arti orang yang tidak punya rasa malu, maka dia akan berbuat sesukanya. Dan orang yang berbuat sesuka hatinya menandakan kecelakaan. Ya. Jadi jika orang tidak punya malu, dia akan berbuat sesukanya. Dan ini merupakan tanda kecelakaan bagi diri dia. Jika dia sudah berbuat semaunya. Karena kita terbatas dengan aturan Allah. Tidak bisa kita semau kita.
Rawahul Bukhari wa hadza bi umumihi, dan ini dilihat dari keumumannya, yadkhulu termasuk fihi ke dalamnya al-haya'u minallahi ta'ala, malu kepada Allah Ta'ala, wal haya'u minan nas, malu dari manusia pada manusia. Ini masih mending kalau punya rasa malu dari manusia. Tapi malu yang tertinggi itu malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fal haya'u, maka rasa malu, unwanul hayatis sa'idah, ciri kehidupan yang bahagia. Ya, ciri kehidupan yang bahagia. Malu di sini malu berbuat buruk. Kalau berbuat kebaikan tuh jangan malu. Misalnya ada orang yang malu belajar, itu nggak boleh. Justru kalau dia malu belajar, dia nggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi jangan salah tempat tadi. Wal haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu kebaikan seluruh. Yang paling penting tadi, perkataan penulis yang di atas. Hendaklah jangan sampai Allah melihat kamu, bi alla yaraka, jangan sampai Allah melihatmu di dalam keadaan yang Allah tidak suka, tidak ridho. Dan jangan sampai justru Allah kehilanganmu di tempat yang Allah ingin kau ada di sana. Kama sabatat bidzalikal hadis, sebagaimana telah tetap dengan hadis-hadis itu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa disimpulkan fal haya'u wal hayatu. Rasa malu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Artinya hidup seseorang itu akan bermakna jika dia punya rasa malu. Wa bidunihi la hayata, dan tanpa rasa malu la hayat, tidak akan ada kehidupan yang baik. Jadi rasa malu itu akhlak yang mulia, akhlak yang mulia, dan bisa dibentuk, bisa dibentuk, eh, bisa dilatih. Misal seseorang awalnya banyak ngomong, terus dia latih agar tidak banyak ngomong. Terus misalnya orang terlalu, terutama perempuan, terlalu sering keluar rumah tanpa keperluan. Jadi bisa dilatih. Dan dengan rasa malu ini akan terbentuk rasa iffah dalam diri kita. Terjaga dari perbuatan buruk. Hanya ingat,
Malu di sini, malu bukan terhadap kebaikan. Kalau terhadap kebaikan jangan malu. Dan kehidupan seseorang itu akan bermakna jika ada rasa malu dalam diri. Baik. Selanjutnya, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabru, sabar, ala ibtilaihi ta'ala, atas ujiannya, atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna sabra, karena sesungguhnya kesabaran, min a'zami khisalil iman, di antara kualitas atau ciri terbesar keimanan. Jadi antara ciri terbesar dari keimanan adalah adanya sabar dalam diri kita. Wa haqiqatuhu, dan hakikat dari kesabaran itu ilzamun nafsi, komitmen terhadap diri bi ta'atillahi ta'ala, dengan ketaatan kepada Allah. Kita memaksa diri untuk taat. Bi fi'lil ma'murati, dengan melakukan perintah-perintah, wa tarkil manhiyati, dan meninggalkan yang dilarang. Wa adamil jazai atau jazai indal musibah, dan tidak ngamuk-ngamuk ketika musibah. Ya. Jadi arti asli dari sabar itu menahan diri, memaksa diri untuk melakukan ketaatan. Dan beliau menyebutkan di sini sabar itu ada 3. Ya. Jadi sabar itu ada 3. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Ya. Pertama, sabar dalam melaksanakan taat, dalam melaksanakan perintah. Seperti sekarang kita ngaji, kita sabar, bertahan dalam keadaan itu. Jadi sabar dalam melaksanakan perintah itu dengan kita melakukan sampai tuntas. Kemudian sabar dalam menjauhi larangan, yaitu dengan kita tidak melakukannya. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah, seperti ya musibah, penyakit, kehilangan kerabat, kehilangan harta. Nah, itu diantara perkara yang kita berusaha untuk sabar. Sabar ini berat, ya. Karena kehidupan ini berlangsung, kita menuntut atau dituntut untuk bersabar dan bersyukur.
Wa huwa wajibun fil wajibat. Dan ini wajib di dalam kewajiban-kewajiban. Wa mustahabun fil mustahabbat. Dan dianjurkan di dalam perkara-perkara yang dianjurkan. Artinya sabar itu harus selalu ada dalam keadaan kita. Bahkan Ali bin Abi Thalib menyebutkan sabar itu ibarat kepala dalam tubuh kita. Seorang kalau tidak punya kepala, hidup dia. Begitupun seorang yang menjalani kehidupan tidak punya sabar, dia akan sulit menghadapi kehidupan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkanlah, saling menguatkan untuk bersabar. Jadi bersabar itu diri kita juga saling menguatkan, memotivasi orang lain untuk bersabar. Warabitu, dan bersiagalah. Wattaqullaha la'alakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bahagia, sukses. Jadi itu sabar. Ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, ketika kita menjalankan ibadah shaum, maka di antara pendidikan dalam ibadah shaum itu pendidikan agar bersabar. Bersabar melaksanakan perintah shaum itu. Bersabar dari hal-hal yang bisa membatalkan shaum. Kemudian bersabar merasakan lapar. Ya. Jadi terkumpul di dalam shaum itu 3 jenis kesabaran ini. Makanya ibadah tersebut mulia. Ya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang syukur di poin 8. Dalam kehidupan itu perlu syukur. Kemudian di poin yang barusan perlu sabar. Baik. Selanjutnya adab terhadap Allah adalah at-tawakkulu alaihi jalla fi'ula. Bersandar, tawakal kepadanya. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya, hakikat dari bersabar, bertawakal itu bersandar, i'timadul qalbi 'ala Allah Ta'ala. Bersandarnya, bergantungnya hati kepada Allah Ta'ala. Fi husuli matlubin, di dalam meraih yang diinginkan. Au daf'i makruhin, atau menolak yang tidak diinginkan. Jadi untuk meraih yang kita cita-citakan, bersandar kepada Allah. Atau kita ingin terhindar dari yang kita takutkan, bersandar kepada Allah. Kita ingin bahagia, ingin sukses dalam hidup, maka andalkan pertolongan Allah. Bergantung kepada Allah. Kita ingin terhindar dari celaka, dari musibah, kita minta tolong kepada Allah. Ma'afi lil asbab al-mumkinati al-mubaha. Disertai dengan melakukan usaha, sebab yang mungkin dan dibolehkan. Jadi bukan hanya saya pasrah kepada Allah, tidak. Tapi lakukan usaha yang kita mampu.
Kalau mau sukses, mau pintar, misalnya, ya belajar. Bukan saya berdoa kepada Allah supaya Allah mudahkan. Tapi tidak belajar. Usaha dan usaha yang dimubah, yang dibolehkan. Seperti dulu, sahabat misalnya, ketika membawa kendaraannya, tunggangannya, ikat dulu, kemudian tawakal atau udah biarkan saja. Nabi menyarankan agar tunggangan itu diikat, baru bertawakal, bersandar kepada Allah. Jangan, udahlah saya serahkan kepada Allah. Kemudian misalnya kendaraan itu dibiarkan kuncinya. Ya udah akan kena maling. Jadi bersandar dibarengi dengan usaha yang diboleh. Tidak boleh mengandalkan usaha, tidak boleh mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tidak boleh. Tugas kita itu silakan tentukan tujuan, keinginan, lalu lakukan usaha. Kemudian mohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana Nabi memotivasi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Semangat dalam perkara yang bermanfaat. Lakukan usaha maksudnya. Kemudian minta tolong kepada Allah. Jadi jangan bergantung kepada usaha, jangan juga bergantung kepada pertolongan Allah tanpa usaha. Dua-duanya harus selaras. Hanya harus siap dengan apa yang Allah takdirkan. Kita usaha maksimal, kemudian Allah menguji kita, tidak berhasil misalnya, atau gagal. Kita jangan patah semangat. Qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, at-tawakkulu amalul qalbi. Tawakal adalah amalan hati. Jadi dasar dari tawakal itu dari keadaan hati kita. Kemudian diikuti dengan melakukan usaha. Ya. Orang yang belajar, bekerja, kemudian dia berdoa kepada Allah agar dimudahkan, agar diberkahi, itu tanda tawakal. Tapi orang yang diam, tidak mau belajar, tidak mau usaha, kemudian dia beralasan, saya serahkan kepada Allah, itu justru dia orang yang malas. Dan Nabi SAW berlindung dari sifat malas. Berarti jelek sifat itu. Baik. Kemudian yang ke-16, ta'zimuhu jalla fi'ulah. Mengagungkan wa ta'zimu sya'airi dini, dan mengagungkan syiar-syiar agama, wa syara'i'i, dan syariat-syariatnya, wa tahakumu, dan berhukum ila syariatihi, dengan syariatnya, wa tarkut tahakumi, dan tidak berhukum ila ghairiha, kepada selainnya, min syara'i syayatin, dari syariat-syariat syaitan. Jadi kita mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu artinya kita menganggap segala sesuatu yang berasal dari Allah, baik itu agama ataupun syariat, itu sakral bagi kita. Kadang sebagian orang merasa sakral itu dengan adat, misalnya. Kamu jangan kayak gitu, jangan gitu, nanti kayak gini. Terus dia percaya. Nah, dia berarti sudah mengagungkan hal tersebut. Tapi ketika dijelaskan agama, syariat dalam agama, harus begini, jangan begitu, dia merasa biasa saja. Ketika merasa biasa saja, itu tanda tidak mengagungkan.
Kalau mengagungkan itu, kalau ada perintah, kita betul-betul melakukan. Seperti seorang prajurit misalkan mendapat tugas dari komandan, dia betul-betul terhadap tugas tersebut, ya, respect, kemudian melakukan dengan segera, atau terhadap larangan. Nah, begitupun kita terhadap agama Allah, perintah Allah, hendaknya seperti itu. Mengagungkan, menganggap sakral. Bahkan kita senang menjalankan atau ridho meninggalkan. Senang menjalankannya jika itu perintah, dan ridho jika itu ridho meninggalkan jika itu sebuah larangan. Nah, itu tanda pengagungan. Baik, itu yang ke-16. Yang ke-17, ta'zimu kitabih jalla fi'ula. Mengagungkan Al-Quran. Saya mohon izin dulu ya. Mengagungkan kitab, mengagungkan Al-Quran. Bimahabbatihi, dengan mencintainya, wa tauqirihi, memuliakannya, wa qiraatihi, membacanya, wa tadabburihi, menadaburinya, wa ma'rifati ma'anihi, dan mengetahui makna-maknanya, wal amali bihi, dan mengamalkannya, wa da'wati ilaihi, dan mendakwahkan dan berdakwah kepadanya, wa tahakumi ilaihi, dan berhukum kepadanya. Jadi di antara adab terhadap Allah, yaitu kita beradab terhadap Al-Quran. Dengan apa? Dengan mencintai Al-Quran, memuliakannya. Dibuktikan dengan apa? Dengan membaca, menadaburi, mengetahui makna, beramal, berdakwah, dan berhukum dengan. Tidak cukup kita mengaku, saya cinta Quran, saya cinta Allah, saya cinta Quran, tapi tidak dibaca, tidak ditadaburi, tidak diamalkan, tidak dipahami. Nah, ini bohong. Ya, jadi kecintaan kita kepada Allah itu dibuktikan. Dan di antara bukti adalah kita mencintai Al-Quran. Dan di antara bukti mencintai Al-Quran dengan kita membaca. Ada orang yang sama sekali dalam sehari-harinya nggak pernah baca Quran. Lisannya itu kering dari Al-Quran. Ini seperti rumah yang tidak berpenghuni, tidak membuat nyaman. Maka bersyukur kita jika dalam sehari-hari kita ada porsi untuk membaca Al-Quran. Baik. Yang ke-18, alla yuta'abbada lillahi ta'ala bi ghairi ma syara'ahu Allah ta'ala fi kitabih. Hendaklah tidak diibadahi, hendaklah tidak ibadah kepada Allah Ta'ala tanpa atau dengan selain apa-apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya. Jadi jangan beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan. Kalau tidak disyariatkan, jangan. Jadi kalau dalam ibadah itu ditanya dalil, ada tidak perintahnya dalam Al-Quran atau hadis? Kalau ada, laksanakan. Kalau tidak ada, jangan. Karena beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat itu merupakan adab kepada Allah. Sebaliknya, orang yang beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan syariatnya, itu tidak beradab kepada Allah. Makanya pelaku bid'ah dosa besar. Karena mereka beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan dalil syariat. Aw ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam.
atau melalui lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah. Jadi jangan sampai kita ibadah tanpa dasar dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Karena itu tidak beradab kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu, syara'u, yang membuat syariat lahum bagi mereka, minad din, berupa agama, dari agama, malam ya'zam bihillah, apa-apa yang Allah tidak pernah mengizinkannya. Ya, jadi tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat. Itu adab kepada Allah. Ibadah di atas ilmu berdasarkan tuntunan dari syariat, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Iya. Yang ke-19, yang terakhir, tahbibun nasi ila rabbihim wa taqribuhum ilai. Tahbibun nasi, membuat cinta manusia, menanamkan kecintaan kepada manusia, ila rabbihim, kepada Rabb mereka. Ini bagaimana kita memotivasi, mengajak orang lain agar cinta kepada Allah, wa taqribuhum ilai, dan mendekatkan mereka kepadanya. Wal hirsu ala taujihihim, dan semangat untuk membimbing mereka, ilaihi, menuju Allah, wa ta'biduhum, dan mengajak mereka ibadah li rabbil alamin, kepada Rabbul alamin, duna man siwa, bukan selainnya. Nah, ini penting dalam dakwah terutama. Kita berdakwah, ngajak orang agar mencintai Allah, bukan mencintai kita. Bukan agar orang suka sama kita. Ini dalam berdakwah, dalam mengajar. Bukan agar disukai murid. Tapi bagaimana murid kita itu mencintai Allah. Bagaimana jamaah kita itu mencintai Allah, dekat dengan Allah. Ini penting, karena sebagian orang berdakwah, mengajar agar orang lain cinta kepada dirinya. Ini salah. Dia akan kecewa, karena manusia itu beda-beda. Tapi tanamkan dalam jiwa manusia itu agar mencintai Allah, agar mau dekat dengan Allah. Kemudian semangat membimbing manusia agar mau beribadah kepada Allah, bukan kepada selain. Nah, itu dakwah. Sebagian orang dalam berdakwah itu ya malah mengajak kepada dirinya. Nah, ini salah. Jadi berdakwah itu bukan mengajak kepada diri kita, bukan mengajak kepada kelompok kita, bukan mengajak kepada organisasi yayasan kita. Tapi berdakwah itu gimana supaya manusia itu cinta kepada Allah, dekat kepada Allah, mau beribadah kepada Allah. Itu inti dakwah. Sehingga kita ringan, tidak ada beban dalam dakwah. Orang mau silahkan, enggak ada masalah. Beda dengan niatnya kalau kita dakwah ini ingin dicintai orang. Pasti kita berharap semua orang menerima dakwah kita. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin semua orang menerima dakwah kita. Karena hidayah di tangan Allah. Dan bukan jadi ukuran keberhasilan. Dakwah itu bagaimana kita menyampaikan kebenaran. Mengajak manusia mencintai Allah. Mengajak manusia agar mau beribadah dan dekat dengan Allah. Baik, itulah 19 adab terhadap Allah. Tentu masih banyak ya adab terhadap Allah. Hanya ini perwakilan. Bagaimana kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana adab terhadap Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling berhak
kita beradab setelah kepada Allah adalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.